Nah, pada video kali ini kita akan menyimpulkan materi konsep-konsep pendidikan bahasa Indonesia lanjutan. Pendidikan bahasa Indonesia lanjutan merupakan kelanjutan dari pembelajaran dasar yang bertujuan memperluas, memperdalam, dan memperkuat keterampilan berbahasa peserta didik dalam berbagai konteks akademik, profesional, dan sosial. Nah, pendidikan ini tidak hanya menekankan penguasaan 4 keterampilan berbahasa dasar, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tetapi juga meningkatkan daya nalar, kreativitas, dan sensitivitas bahasa. Hakikat dari pendidikan bahasa Indonesia lanjutan adalah upaya untuk menjadikan seseorang tidak hanya mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya, berpikir logis, dan berkomunikasi efektif dalam berbagai situasi, baik lisan maupun tulisan. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia lanjutan adalah mengembangkan kompetensi berbahasa yang lebih kompleks, mengasah daya pikir kritis, serta membentuk kepribadian yang reflektif dan komunikatif. Dalam tataran bahasa Indonesia lanjutan, pembelajaran difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap berbagai bentuk dan fungsi teks, penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi, serta kemampuan menafsirkan dan menghasilkan teks ilmiah maupun sastra. Pendidikan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa agar dapat mengakses, memahami, dan mengkritisi informasi secara objektif dan logis, serta berkontribusi secara aktif dalam lingkungan sosial dan akademik. Kompetensi dalam pendidikan bahasa Indonesia lanjutan meliputi 3 dimensi utama, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kompetensi sikap mencakup penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, cinta terhadap bahasa dan budaya nasional, serta sikap terbuka terhadap keragaman linguistik. Kompetensi pengetahuan mencakup pemahaman mendalam tentang struktur bahasa, jenis-jenis teks, unsur kebahasaan, dan aspek pragmatis komunikasi. Sedangkan kompetensi keterampilan mencakup kemampuan dalam memahami, menganalisis, menafsirkan, dan memproduksi teks secara lisan dan tulis, baik dalam bentuk akademik, jurnalistik, maupun sastra. Model pembelajaran yang banyak digunakan dalam pendidikan bahasa Indonesia lanjutan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, pembelajaran berbasis proyek, discovery learning, cooperative learning, dan inquiry. Nah, strategi pembelajaran mencakup diskusi kelompok, debat, simulasi, presentasi, refleksi kritis, dan penugasan menulis akademik atau kreatif. Pemilihan model dan strategi didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan jenis materi yang diajarkan. Kombinasi model yang tepat akan membantu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa secara seimbang dan berkelanjutan. Pembelajaran berbasis tes atau genre-based learning merupakan salah satu pendekatan utama dalam pendidikan bahasa Indonesia lanjutan. Pembelajaran ini berorientasi pada pemahaman struktur, fungsi sosial, dan kaidah kebahasaan.
dari berbagai jenis teks seperti teks prosedur kompleks, eksplanasi, eksposisi, diskusi, editorial, serta teks naratif dan deskriptif sastra. Pendidikan bahasa Indonesia lanjutan erat kaitannya dengan pengembangan literasi, baik literasi baca tulis, literasi sastra, literasi digital, maupun literasi kritis. Nah, literasi baca tulis membantu siswa memahami dan memproduksi teks dengan struktur dan isi yang logis. Literasi sastra mendorong siswa untuk mengapresiasi karya sastra, berbagai media pengembangan emosi, estetika, dan nilai-nilai budaya. Nah, evaluasi dalam pendidikan bahasa Indonesia lanjutan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran. Nah, asesmen dilakukan secara berkelanjutan dan beragam, mulai dari tes tertulis, penugasan individu dan kelompok, proyek menulis, penilaian presentasi, hingga portofolio.